Tersambung melalui telepon saat ini dengan Wakil Gubernur DKI Jakarta. Selamat malam Pak Jarod. Pak Jarod, selamat malam. Selamat malam, Teguh. Iya, Bapak sudah di lokasi Pak saat ini? Sudah. Sejak pukul berapa Pak di sana Pak? Masih ramai tapi sekitar sini. Kenapa? Iya, bagaimana Pak? Apa yang menjadi kendala Pak untuk upaya pemadaman Pak? Kendala utamanya memang ketersediaan air, ya. Tetapi alhamdulillah api sudah bisa dipadamkan, sudah bisa dilokalisir. Tadi kita mencari sumber-sumber air, ya pakai pompa. Persoalannya adalah lampu kan mati. Jika kita usahakan pakai mobile genset, ya. Ini sudah berlangsung dan alhamdulillah sebentar lagi sudah doakan aja ini semua sudah padam. Nah, persoalan selanjutnya adalah masalah pengungsi. Karena itu lingkungan yang padat, ya di Kebun Melati itu kita masih belum bisa membedakan, ya itu antara pengungsi sama penghuni sama warga, karena dekat pasar juga di situ. Baik. Ya, Pak Jarod, pengungsinya, ya, baik. Pak Jarod, tentunya ketika kita bicara soal permukiman padat penduduk, apalagi kita tahu ini adalah Tanah Abang, harusnya ada beberapa hal yang menjadi perhatian Pak, soal akses jalan, hidran, dan bahkan mungkin kalau kita persempit lagi saat ini, jam pulang kerja, ada kemacetan juga Pak. Mana yang paling menjadi kendala Pak? Betul. Jadi itu mobil-mobil kita memang untuk manuver sulit, tapi mereka sudah masuk semua mobil, ya. Masuk semua mobil meskipun kondisinya sebetulnya jalannya besar. Tapi karena ada pasar dan kredit begitu ya, ya kita masih tetap bisa masuk. Nah ke depan itu kan dekat pasar, pasarnya juga sudah tidak layak. Nah, kemudian ini akan kita tata kembali. Saya tadi ketemu sama RW, sama LMK, sama kelurahan dan camat, termasuk juga dengan penghuninya. Di dalam situ masih ada pasar kambing. Sayangkan di tengah kota masih ada pasar kambing dan itu dekat dengan balai RW, sehingga baunya ya cukup menyengat. Itu Teguh. Nah, tapi kan kalau kita lihat bagaimana soal infrastruktur, apalagi terkait dengan upaya pemadaman, Pak, ini sebetulnya masalah yang klasik, Pak. Kita tahu akses jalan susah, itu biasa dikeluhkan juga oleh warga yang terkena kebakaran. Kemudian juga hidran yang mungkin bisa kita katakan minim. Saya tidak tahu bagaimana dengan lokasi yang saat ini. Tapi apakah tidak ini menjadi pembelajaran, Pak? Iya, karena itu pemukiman padat dan mohon maaf peta-peta ya Kak Kumuh, memang hidran tidak sampai sana, ya. Sampai ke sana itu tidak. Nah, tetapi tadi sekali lagi api sudah bisa kita jinakkan. Sekarang tinggal pendinginan, ya enggak? Tinggal pendinginan sambil nanti kita akan menyedot air itu dari sumur-sumur pompa. Oke. Nah, tadi persoalannya adalah listrik kan padam, dipadamin. Harus padam memang, ya toh. Nah, tadi sudah diusahakan ada genset untuk menyalakan sumur-sumur bawah tanah. Karena di sana nggak ada sumur. Baik. Semuanya Pak Jarod, pakai sumur dalam, ya. hanya ingin menyamakan persepsi, Pak. Yang dimaksud pendinginan artinya api sudah tidak berkobar, tapi hanya tinggal baranya, Pak. Ya, api sudah habis dan kita sekarang masih siap siaga untuk pendinginan, ya, untuk pendinginan. Karena itu kan rumah-rumah peta, ya. Dan itu kita lihat sebagian juga menggunakan tanah negara, tanah PJKA kalau nggak salah itu. Jadi salah satu PR dari Pemprov juga Pak ya untuk menertibkan bangunan liar. Ya, itu ke depan seperti itu. Karena salah satu Kebun Melati itu kan salah satu kelurahan yang paling padat juga. Ya, sekaligus nanti ini akan penataan kembali wilayah kelurahan di Kebun Melati. Nah, sekarang teman-teman di lapangan ini konsentrasi untuk menangani para korban, ya, yang pengungsian. Kita sudah siapin semua, bantuan sudah siap gitu ya. Tinggal saya minta tadi saya instruksikan untuk pendataan korban. Ya. Pak Jarod, detik ini sudah bisa dipastikan bahwa api tidak akan merembet lagi ke lokasi lain? Insya Allah tidak. Insya Allah tidak, Pak ya? Masyarakat sudah turun juga untuk melakukan gotong royong pemadaman secara manual. Berapa banyak Pak rumah yang terbakar Pak tepatnya di sana? Gimana? Perkiraan sementara berapa banyak rumah yang terbakar? Perkiraan masih belum bisa, tapi itu yang kena itu ada di 3 RW, ya. Ini 3 RW, Pak? 3 RW. RW 14, 16, kalau nggak salah sama 19. Bisa mencapai ratusan, Pak? Iyalah. Mungkin. Itu kan rumahnya peta-peta masalahnya.
gitu ya. Belum nyampe peta. Ini aku masih di pinggir jalan soalnya ramai sekali. Kalau dengan korban bagaimana Pak? Sejauh ini bagaimana? Selain tadi Anda Gimana? katakan, Korban? iya. Korban tidak ada, ya, korban tidak ada. Cuma tadi ada petugas kita. Ya, Petugas damkar, kita, Pak? Petugas damkar itu mungkin kelelahan begitu ya, sehingga ada tadi kita sudah evakuasi untuk ke puskesmas terdekat. Tapi korban dari yang terkena itu masih belum ada tadi kita lihat. Baik, Pak Jarod, Anda saat ini berada di lokasi. Apa yang segera Anda prioritaskan untuk bisa dilakukan oleh jajaran Anda di lapangan? Tadi pertama tadi prioritas adalah memadamkan api jelas, ya, melokalisir dan menyiapkan tempat-tempat pengungsian serta prasarana dasar, termasuk pengadaan genset, gitu kan, karena di sana lampu mati, ya. Kemudian pendataan pengungsi untuk kemudian kita akan atasi dengan berbagai macam bantuan yang mendesak bagi mereka, termasuk pengadaan MCK dan lokasi pengungsian. Di mana saja Pak titik pengungsian Pak yang sudah disiapkan? Di mana? Halo? Titik pengungsian yang sudah disiapkan di mana saja Pak? Lokasi pengungsian itu ada di gedung Balai RW. Itu saya lihat itu bisa menampung sampai sekitar 400 pengungsi. Sekarang pengungsi masih tersebar, ya, di sebagian besar di Balai RW. Nah, Balai RW itu nanti sebagai posko pengungsi. Karena sebagian mereka juga ada yang ngungsi di masjid dekat situ. Yang tercepat posko akan didirikan kapan Pak? Gimana? Yang tercepat kapan posko akan didirikan Pak? Selain Posko tadi yang sudah. sudah ada di Balai RW. Itu Pak ya? Sudah. Akan ada sudah. tambahan? Semuanya posko sudah dan pengungsi sudah sebagian besar di posko. Arti tidak akan ada tambahan posko misalnya Pak? Gimana, Teguh? Tambahan posko misalnya, adakah rencana penambahan posko? Enggak, sementara itu dulu di situ, terus kemudian sama masjid-masjid dekat situ. Ya sudah siap. Bantuan yang sudah disiapkan apa saja Pak? Logistik Gimana? untuk pengungsi. Gimana, Teguh? Logistik untuk para pengungsi apa saja yang sudah disiapkan Pak? Sudah. Termasuk juga nanti kita siapkan tenda, karena itu masih terbuka, ya enggak? Tenda sama MCK mobile. Jadi kita koordinasikan di lapangan. Besok itu baru bisa kita data berapa pengungsi, termasuk berapa korban rumah yang terbakar secara detail, ya. Itu Pak Jarod, ya. tadi dalam perbincangan kita Anda sempat menyebutkan sebagian besar ini berada di lokasi atau di tanah negara. Tapi bagaimanapun tentunya mereka berharap rumahnya mungkin direlokasi dan lain sebagainya. Apa nanti langkah ke depan yang akan disiapkan, Pak? Langkah ke depan kita akan bangun di sana itu ya. Kita bicara sama warga minta pasar akan kita benahi sekaligus kita bangun apartemen di situ. Di atasnya rusunawa ya. Jadi bawah pasar atas rusunawa untuk menampung dan menata sekaligus warga di situ. Karena rencana ini memang sudah ada dari lama atau melihat kondisi saat ini, Pak? Gimana? Rencana untuk menempatkan di Rusunawa ini apakah memang sudah lama atau terkait sudah dengan... Sudah lama. Yang mengusulkan bahkan Pak RW. Gitu, RW Pak, sana. Iya. Termasuk yang paling dekat kita bangun puskesmas di lingkungan padat itu ya. Terus sebelahnya itu kan pasar itu. Ada pasar kambing lagi. Ya, ada pasar limpes dan pasar itu kan lahannya punya PD Pasar Jaya. Ya, jadi akan lebih mudah itu penataannya. Oke. Gitu Pak ya. Jarod, Wakil Gubernur DKI Jakarta, terima kasih sudah bergabung bersama Breaking News Kompas TV. Dan saudara, tadi itu perbincangan kami melalui sambungan telepon dengan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Jarod Saiful Hidayat, terkait dengan perkembangan terkini di lokasi kebakaran di kawasan Kebon Melati, Tanah Abang, Jakarta Barat. Tadi ada beberapa hal yang disampaikan, diantaranya mengenai api yang sudah mulai padam dan saat ini upaya pendinginan tengah dilakukan. Artinya api tidak dipastikan tidak akan merembet lagi ke lokasi lain atau tidak meluas. Dan ada ratusan rumah yang diperkirakan juga menjadi korban dari lalapan api. Kemudian ada posko yang telah disiapkan, 3 RW di sini menjadi korban dari kebakaran hebat yang melanda Kelurahan Kebon Melati, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Dan saudara, tetaplah bersama kami di Kompas TV. Breaking News akan segera kembali sesaat lagi.